orang-orang Asia Tenggara, termasuk Indonesia, punya modal bagus untuk membangun peradaban yang lebih baik. Dibanding masyarakat Eropa, orang Asia Tenggara lebih bisa merangkul perdamaian dan stabilitas. Sedangkan orang Eropa kerap mengedepankan kompetisi kalah dan menang. Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan periode 2011-2014, membongkar data yang mencolok mata saat berbicara dalam satu acara yang digelar PKB pada medio September 2024. Alumnus Universitas Harvard itu menyodorkan angka terkait kondisi di Asia Tenggara dan Eropa pada 2000 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2000 tahun, wilayah Asia Tenggara sudah dipengaruhi budaya, etnis, agama, mulai dari Buddha, Hindu, Islam, kolonialisme, Nasrani, hingga era kemerdekaan dan demokratisasi. Namun, angka kematian yang disebabkan perbedaan pandangan terkait dengan ras atau agama untuk seluruh Asia Tenggara tidak lebih dari 9 juta, sedangkan di Eropa, dalam durasi yang sama, angka kematiannya mencapai 190 juta. Hal itu disebabkan orang-orang Asia Tenggara lebih senang mengedepankan kolaborasi ketimbang berkompetisi. Peace and stability atau perdamaian dan stabilitas yang ada di Asia Tenggara ini adalah bekal yang luar biasa untuk dilakukannya pertumbuhan ekonomi. Karena tanpa peace and stability kita tidak bisa memajukan perekonomian dimanapun, bukan hanya di Asia Tenggara. Tapi sayangnya selama 2000 tahun terakhir ini kita hanya merangkul apa yang seringkali saya sebut sebagai budaya pragmatisme untuk menjaga perdamaian, kekeluargaan, kesejahteraan, dan toleransi satu sama lain. Tapi kita nggak mengedepankan apa yang seringkali saya sebut budaya prinsip. Budaya prinsip ini adalah budaya bagaimana kita itu mengedepankan budaya untuk mencari superlatif, untuk mencari perfectionism atau kesempurnaan. Gita mengatakan di Asia Tenggara, Singapura merupakan anomali tersendiri. Negara tersebut berhasil menerapkan budaya pragmatisme tanpa melupakan budaya prinsip. Mereka berhasil membuat kebijakan-kebijakan yang membuahkan kesejahteraan, kesehatan, intelektualitas, nilai moral, dan nilai sosial yang terdistribusi kepada seluruh masyarakat. Sementara Indonesia, selama 2000 tahun ini mengalami beberapa episode yang sangat mudah diadu domba dan tidak bisa mengombinasikan antara kekuatan preservasi dengan kekuatan inovasi. Hal itu menyebabkan tidak terdistribusinya kesejahteraan, kesehatan, intelektualitas, dan nilai-nilai moral. Dalam sejarah peradaban manapun, mereka yang menjadi pemenang adalah yang bisa merangkul kekuatan inovasi tanpa menihilkan kekuatan preservasi. Terkait pertumbuhan ekonomi dalam 30 tahun terakhir, antara Asia Tenggara dengan Tiongkok kondisinya berjarak jauh. Pendapatan per orang di Tiongkok mengalami kenaikan 10 kali lipat, sementara di Asia Tenggara kenaikannya 2,7 kali lipat, sedangkan Indonesia 2,6 kali lipat. Hal itu salah satunya disebabkan oleh rendahnya investasi di bidang pendidikan. Kita mencontohkan, pada 2 tahun lalu, di seluruh kampus di Amerika Serikat, ada 6.000 orang Tiongkok yang berhasil lulus S3, lalu India sekitar 2.000 orang, Korea Selatan 1.300-an orang, Turki 430-an orang, sedangkan Indonesia cuma 82 orang. Bahkan, Indonesia kalah oleh Ghana, negara kecil di bagian Afrika Barat yang berhasil menguliahkan 103 warganya hingga mendapat gelar doktor di seluruh kampus Amerika Serikat. Indonesia dinilai gagal dalam melakukan investasi di bidang pendidikan, termasuk masih rendahnya pembangunan infrastruktur, persaingan yang tidak sehat, dan atmosfer pemerintahan yang membuat pertumbuhan ekonomi gagal meroket. Tiongkok sebagai otokrasi itu sangat berhasil mendemokratisasikan talenta, mengseleksi talenta bukan berdasarkan patronase ataupun loyalitas, tapi mengseleksi talenta berdasarkan meritokrasi. Sedangkan banyak sekali demokrasi di dunia itu mengseleksi talenta lebih berdasarkan patronase dan atau loyalitas, bukan berdasarkan meritokrasi. Atribut keempat ini adalah persaingan atau competitiveness. Ini termanifestasi secara empiris dalam bagaimana kita bisa mengeluarkan izin usaha. Asia Tenggara itu hanya bisa mengeluarkan izin usaha 1 per 1000 orang dewasa. Sedangkan Tiongkok itu bisa mengeluarkan 10 izin usaha per 1000 orang dewasa. Jadi berdasarkan pendidikan, infrastruktur, governance, dan persaingan, Asia Tenggara ini kurang.
Persoalan lain yang membuat pertumbuhan satu negara berjalan lamban adalah terlalu diselimuti banyak paradoks. Mulai soal internet, kecerdasan buatan, dan pembangunan berkesinambungan. Sejak masuk beberapa dekade lalu, internet diharapkan bisa mendemokratisasi beberapa atribut kemajuan dalam hal pemerataan informasi dan pengetahuan. Namun, harapan itu tidak terjadi, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kekayaan, pendapatan, peluang, dan pertumbuhan ekonomi.